Dari alam semesta yang luas, terhamparlah sebuah panorama dramatis. Garis raksasa yang terhampar sejauh mata memandang. Sebuah cermin besar memantulkan cahaya mentari, membentang dari tepi pantai hingga puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi. Di balik refleksinya, tersembunyi sebuah kota taman yang megah, di mana seni arsitektur modern dan inovasi teknologi bergabung dalam harmoni yang memukau. Pemandangan ini bukanlah sekedar ilusi atau imajinasi. Ini adalah realitas yang menakjubkan. Ini adalah Arab Saudi di masa depan. Arab Saudi adalah kekuatan utama di Timur Tengah. Dengan populasi 36 juta jiwa dan cadangan bahan bakar fosil yang besar. Meskipun minyak membawa kekayaan, negara ini menyadari ketergantungannya dan berusaha untuk mendiversifikasi ekonomi serta menciptakan industri baru. Strategi ini serupa dengan negara-negara lain di wilayah tersebut, seperti Mesir atau Uni Emirat Arab. Dubai khususnya telah menjadi contoh sukses dalam hal ini. Pada tahun 2016, putra mahkota Muhammad bin Salman Al Saud mempersembahkan rencana besar yang disebut Visi Saudi 2030. Rencana ini bertujuan untuk mengembangkan berbagai aspek negara, mulai dari pariwisata dan pendidikan hingga infrastruktur dan industri. Neom adalah gabungan dari kata neo dalam bahasa Yunani yang artinya baru dan mustakbal dalam bahasa Arab yang berarti masa depan. Proyek ini bernilai $0,5 triliun atau setara dengan 7,5 triliun rupiah dan dipimpin oleh putra mahkota Muhammad. Neom akan menjadi kota futuristik yang mencakup area seluas 26.500 km persegi di Provinsi Tabuk, berbatasan dengan Mesir dan Yordania. Lokasi dipilih karena dekat dengan terusan Suez yang tentu akan mendukung perdagangan. Salah satu fitur utama Neom adalah Resort Trojena yang akan terletak di pegunungan wilayah timur, serta zona industri besar dan kota dengan 90.000 penduduk bernama Oksagon karena bentuk oktagon reguler. Sebagian kota akan berada di atas air. Salah satu proyek yang paling ambisius dari Neom adalah The Line. The Line adalah sebuah kota garis sepanjang 170 km yang membentang dari pantai Laut Merah melalui padang pasir dan pegunungan hingga ke Tabuk. Konsep kota garis telah ada sejak abad ke-20, di mana arsitek dari berbagai negara telah mengusulkan ide-ide untuk kota seperti ini yang berjalan sepanjang rute transportasi. Namun, The Line mengambil konsep ini to the next level. The Line terdiri dari sepasang bangunan besar yang sejajar satu sama lain sepanjang kota. Bangunan-bangunan ini membentuk garis horizontal pada tingkat atap dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dan akan menjadi pencakar langit yang mencolok. Jarak antara bangunan ini akan menjadi 200 meter, menciptakan tampilan yang unik dan monumental. Dengan konfigurasi ini, The Line memanfaatkan hanya 98% area yang lebih sedikit daripada kota konvensional dengan ukuran yang sama, hanya mencakup 34 km persegi. Hal ini mengurangi dampaknya pada lingkungan dan meminimalkan gangguan terhadap area lokal. Lebih lanjut, The Line akan menggunakan energi terbarukan untuk sebagian besar kebutuhan energinya dan akan mengurangi emisi berbahaya. Suhu dalam kompleks akan diatur melalui berbagai tindakan pengendalian iklim, memastikan kenyamanan bagi penduduknya. Seluruh infrastruktur akan terpusat di sekitar jalur dalam kota, dengan bangunan apartemen menghadap keluar, menciptakan lingkungan yang futuristik dan efisien secara energi. Seberapa besar kota ini nantinya? Diperkirakan bahwa 9 juta orang akan tinggal secara permanen di kompleks ini. Jumlah yang sangat besar. Dengan demikian, kepadatan penduduknya akan mencapai 260.000 per kilometer persegi. Jauh lebih tinggi daripada kepadatan penduduk Jakarta yang hanya sekitar 15.000 per kilometer persegi.
Untuk mencegah kota dengan kepadatan yang tinggi ini menjadi terlalu padat, beberapa langkah telah diambil. Kota akan dibagi menjadi lapisan dan sektor. Di tingkat atas, akan ada area residensial dengan ruang terbuka. Sedangkan di bagian bawah dan bahkan lebih rendah, akan ada infrastruktur tambahan dan jalur transportasi yang terletak di bawah tanah. Dengan panjang kota yang sangat besar, transportasi menjadi sangat penting, sehingga jalur kereta api berkecepatan tinggi akan dibangun untuk menghubungkan satu ujung kota ke ujung lainnya dalam waktu hanya 20 menit. Infrastruktur dan manajemen kota akan didukung oleh kecerdasan buatan. Selain itu, konsep tanpa kerusakan lingkungan berarti tidak akan ada mobil di kota ini sama sekali. Setiap sektor kota akan memiliki kapasitas untuk menampung 80.000 orang, dengan semua infrastruktur yang diperlukan dapat dicapai dalam waktu 5 menit dengan berjalan kaki. Semua ini akan terjadi dalam lingkungan yang nyaman dan terkendali, dikelilingi oleh taman-taman yang luas, dan dilayani oleh teknologi paling canggih. Proyek ini diumumkan langsung oleh Pangeran Muhammad bin Salman pada Januari 2021. Diperkirakan bahwa biaya konstruksi seluruh kota akan mencapai sekitar 200 miliar dolar atau sekitar 2 triliun 800 miliar rupiah. Namun, manfaatnya juga diharapkan serius, mulai dari ratusan ribu lapangan kerja baru, pertumbuhan bisnis yang signifikan, dan puluhan miliar dolar peningkatan tahunan pada produk domestik bruto Arab Saudi dari sektor non-minyak. Diprediksi bahwa penduduk pertama akan mulai menempati kota pada tahun ini, dengan konstruksi direncanakan selesai pada tahun 2030. Meski demikian, biaya besar ini mungkin masih di bawah perkiraan, dan beberapa penilaian menyebutkan bahwa biaya akhirnya bisa jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Namun, keberhasilan proyek seperti The Line tidak hanya bergantung pada sumber daya finansial yang besar. Kita bisa melihat contoh dengan proyek Menara Jeddah, yang menghadapi kesulitan dalam pembangunannya. The Line, dengan kompleksitas desainnya yang jauh lebih tinggi, memerlukan studi yang lebih serius dan perhatian yang intensif. Masalah kedua adalah dampak lingkungan. Meskipun The Line mungkin merupakan salah satu opsi yang paling ramah lingkungan dari semua proyek penciptaan kota besar, kita tidak bisa mengabaikan bahwa fakta pembangunan ini akan mempengaruhi lingkungan dengan cara tertentu. Dinding setinggi 500 meter yang memotong wilayah dan ekosistem menjadi dua bagian, serta pembangunan infrastruktur yang diperlukan, semuanya akan berdampak pada lingkungan. Ketiga adalah tentang konsep itu sendiri. Ide kota garis sebenarnya bukan hal baru, tetapi hingga saat ini tidak ada kota dengan konsep semacam itu yang terrealisasi. Semua proyek serupa cenderung dibatalkan atau jalurnya berubah menjadi distrik-distrik biasa. Bahkan jika The Line berhasil dibangun, tantangan terkait infrastruktur tetap terbuka. Dengan kepadatan penduduk sekitar 260.000 per kilometer persegi, logistiknya akan menjadi tantangan yang sangat besar. Dikatakan bahwa The Line akan dilengkapi dengan kereta berkecepatan tinggi yang dapat membawa orang berkeliling kota dalam waktu 20 menit. Ini berarti kereta semacam itu harus berjalan dengan kecepatan lebih dari 500 km per jam. Meskipun ada kereta yang dapat mencapai kecepatan tersebut, namun untuk menerapkan sistem kereta bawah tanah dengan puluhan stasiun, tantangannya akan sangat besar. Hal yang sama berlaku untuk komponen vertikal. Memindahkan massa orang sebanyak itu membutuhkan ribuan lift atau sistem serupa. Berjalan naik dan turun 20 lantai bisa menjadi sangat melelahkan, dan ada banyak lagi hal-hal detail yang perlu diperhatikan. Pencipta The Line mengatakan bahwa kota akan dikelola oleh kecerdasan buatan. Namun, ini masih harus dibuat, dan kecerdasan buatan, meskipun menjanjikan, bukanlah solusi ajaib yang bisa mengatasi segala masalah dengan sendirinya. Kita tidak hanya bisa mengandalkan teknologi untuk menyelesaikan semua masalah. Selain itu, The Line bukan hanya kota panjang biasa, tetapi sebuah kota yang akan dibangun sebagai satu proyek tunggal. Sebelumnya, ada proyek-proyek serupa yang seringkali tidak berkembang sesuai rencana awalnya. Sebuah kota bukan hanya tentang bangunan dan jalan, tetapi juga tentang perkembangan organisme hidup yang tumbuh bersama dengan penduduknya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kota ini akan nyaman untuk ditinggali?
Apakah perlu dilakukan perubahan besar setelah pembangunan selesai? Di mana kota ini akan berkembang dalam beberapa dekade mendatang? Semua pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan pasti karena tidak mungkin untuk memperhitungkan semua faktor. Faktor sosial dan politik juga perlu diperhitungkan. Neom berada di Arab Saudi, negara dengan aturan dan kebiasaan uniknya sendiri. Selama ini, negara ini tidak terlalu ramah terhadap orang asing, perusahaan, atau investor. Apapun fasilitas yang ada di The Line, seperti tempat tinggal, taman, kereta, tidak akan cukup untuk menarik minat orang jika lingkungannya tidak mendukung. Tugas ini seharusnya menjadi tanggung jawab politisi, bukan hanya arsitek. Dari segi teknologi dan arsitektur, The Line adalah proyek menarik. Meskipun ada resiko, kita berharap semuanya berjalan lancar. Namun, perlu upaya keras dari para pemimpinnya untuk membuatnya menjadi kota masa depan yang cerah, bukan tempat suram yang mengkhawatirkan. Meskipun proyek ini telah banyak dipublikasikan, pemerintah Arab Saudi telah melakukan langkah-langkah nyata. The Line ternyata bukan hanya mimpi belaka. Hingga kini, sudah ada pekerjaan konstruksi yang nyata yang telah dilakukan. Tanah sudah digali untuk mempersiapkan fondasi kompleks tersebut. Beberapa jalan-jalan dan infrastruktur utama telah jadi, seperti rumah sakit, terminal kontainer canggih di pelabuhan, dan pabrik hidrogen hijau terbesar di dunia yang masih dalam proses pembangunan. Jelas bahwa The Line bersama seluruh proyek Neom sangat penting bagi negara ini dan sepertinya harus direalisasikan. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.